Terima kasih. Jadi di hadapan kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, telah terpapar ayat yang diklaim oleh para pengiman palsu itu ya, bahwa disinilah bukti nyata nubuatan tentang nabi mereka. Dan tadi sudah diuji bahwa ternyata Musa sama sekali bukanlah tipologi bagi seseorang yang mereka anggap nabi itu, yang sudah dipaparkan oleh Pak Ignatius tadi. Nah, jadi tugas saya di sini akan memberikan penegasan selanjutnya bahwa nabi yang dimaksud di sini hanyalah yang digenapi oleh Yesus Kristus. Oke, mari kita mulai. Suara saya masih bisa ya? Ya, Bagus, sangat Pak Man. jelas. Bagus. Oke. Nah, dikatakan bahwa pada ayat 18 itu, nabi tersebut adalah seperti Musa. Ini sangat sempurna digenapi di dalam diri Kristus. Sebab seperti Musa yang memimpin umat Israel keluar dari penjajahan Mesir, Sang Kristus itu sendiri yang merupakan Tuhan dan Juru Selamat kita. Pendiri gereja kita, kekatolikan itu memimpin umat pilihan Allah keluar dari penjajahan dosa dan maut. Jadi yang berhak memperoleh Musa sebagai tipologinya hanyalah Sang Mesias. Sebagaimana Musa adalah tipologi jasmani bagi Israel yang lama, Kristus adalah tipologi rohani bagi Israel yang baru, yaitu kita gereja Katolik. Kini pembebasan dari dosa ini dinyatakan kepada umatnya kita melalui apa? Pembaptisan, yang olehnya kita menerima Roh Kudus yang memberi hidup. Jadi roh kebenaran itu jangan dipisahkan dari Sang Kristus dan Allah Bapa. Ini sungguh sangat trinitarian. Maka dengan realitas trinitarian ini sungguh membatalkan Muhammad sebagai nabi yang dimaksudkan di sini. Roh Kudus ini memerdekakan kita umat pilihannya, sebagaimana yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam surat Roma pasal 8 ayat 2. Dengan demikian Kristus merupakan Musa yang baru, Musa yang pertama membebaskan umat Allah dari penjajahan jasmani. Sedangkan Kristus sebagai Musa yang baru apa? Membebaskan umat Allah, gereja, dari penjajahan rohani, yaitu dari dosa dan maut. Selanjutnya, ini yang sangat penting, dikatakan bahwa Allah akan menaruh firman-Nya di dalam mulut sang nabi. Dan ia akan menyatakan segala yang diperintahkan Allah kepada mereka. Ayat ini sungguh sangat digenapi oleh sang firman yang berinkarnasi. Sebagaimana kesaksian ini dinyatakan sendiri oleh Rasul Yohanes di dalam Injilnya. Bab pertama, ayat pertama. Dialah sang firman yang menjadi manusia, berinkarnasi. Di dalam Injil Yohanes 1, ayat ke-14. Nah, Kristus sendiri itu adalah firman yang ditetapkan di dalam mulutnya. Jadi, tipologi firman di dalam mulut ini adalah firman di dalam daging. Dan kita tahu bahwa umat Islam pasti tidak akan setuju jika dikatakan kalau Muhammad itu sendiri adalah penjelmaan sang firman Allah. Jadi kepada seorang yang mengaku ustadz yang menggunakan ayat ini sebagai bukti bagi nubuatan akan kenabian Muhammad, mau tidak mau dia harus mengimani yang namanya inkarnasi, bahwa Muhammad adalah inkarnasi dari sang firman, dan itu adalah kesyirikan bagi orang itu menurut imannya sendiri. Nah, maka apa yang dikerjakan Allah Bapa itu jugalah yang dikerjakan oleh Kristus sebagai sang firman. Sebagaimana yang dia katakan sendiri dalam Injil Yohanes. Misalnya Yohanes bab 5 ayat 19 dan juga Yohanes 10 ayat 38, bahwa ia dan Bapa adalah satu. Firman ditaruhkan di dalam mulutnya, berarti kealahan dari sang firman dan sang Bapa itu satu. Tidak ada seorang nabi pun yang mengatakan demikian, yaitu nabi yang mengidentifikasikan dirinya satu dengan Allah Bapa. Tidak ada. Hanya sang Kristuslah sebagai Musa yang baru, yang di dalam pemaparan dari Pak Ignatius Loyola tadi kita ketahui bahwa hanya seseorang yang bisa face to face dengan Allah. Dan kita tahu firman Allah sendiri tak hanya face to face dengan sang Bapa, tetapi diam di dalam sang Bapa itu sendiri, di dalam praeksistensinya. Juga di ayat 19, di dalam Ulangan dikatakan apa? Ayat selanjutnya dikatakan bahwa yang tidak percaya kepada perkataan Nabi ini akan dihukum. Oke?
ini sangat jelas digenapi sempurna di dalam Kristus. Sebagaimana kita ketahui dari perkataannya kepada Nikodemus di dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 14 sampai 18. Saya coba bacakan ya. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini bagian pentingnya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Jadi nabi yang sama seperti Musa, di ayat selanjutnya, ayat 19, ialah nabi yang sungguh merupakan nabi besar. Dia adalah firman yang berinkarnasi. Karena yang tidak mendengarkan perkataan nabi itu akan dihukum. Dan itu tergenapi sempurna di dalam Yesus Kristus. Nah, itu pertama. Kedua, yang mau saya sampaikan di sini, ketika saya sudah membuktikan bahwa ayat ini hanya bisa tergenapi secara sempurna oleh Sang Kristus, maka jika ada perwakilan dari umat Muslim yang tetap ngotot mau menggunakan ayat Ulangan 18 ayat 18 ini sebagai nubuatan bagi nabi mereka, dia harus setuju bahwa Musa adalah suatu nur atau satu cahaya yang diciptakan oleh Allah sebelum segala sesuatu diciptakan. Karena apa? Ketika menggunakan ayat ini, seorang muslim harus mengatakan kalau Musa dan Muhammad adalah sama, kan? Karena Musa adalah tipologi bagi Muhammad, maka konsekuensinya Musa juga harus seperti Muhammad. Nah, saya mau memberikan suatu link untuk membuktikan ini, bahwa akan sangat mustahil seorang muslim menggunakan ayat ini sebagai bukti nubuat bagi Muhammad, karena di dalam keimanan Islam sendiri, di dalam tafsir-tafsir mereka, akan kita temukan bahwa sangat mustahil jika Muhammad adalah nabi yang sama seperti Musa. Oke? Nah, Bung Gea bisa buka link yang saya bagikan ini. Ya, silakan. Ya. Nah, oke, sambil menunggu Bung Gea membuka link yang sudah saya bagikan, jadi saya akan jelaskan sekali lagi. Tadi kita sudah melihat dua hal utama bahwa Muhammad tidak bisa dijadikan nabi di dalam ayat ini, dan kedua hanya Yesus Kristuslah yang menggenapi secara sempurna. Nah, jadi apa maksud link atau halaman yang ada di hadapan kita ini? Nah, ini merupakan satu pemaparan yang resmi ya dari situs Islam, dari NU. Nah, di sini dipaparkan bahwa ada salah satu teologi di dalam keimanan Islam yang mengakui yang namanya Nur Muhammad, yakni di dalam sini. Nah, jadi konsep Nur Muhammad ini kerap memicu polemik sendiri di tengah umat Muslim ya, yang mana dikatakan kalau Muhammad itu diyakini oleh teologi ini telah bereksistensi sebelum segala sesuatu diciptakan, bahwa Muhammad juga punya yang namanya praeksistensi. Kalau di dalam kekristenan, Yesus itu praeksistensinya adalah Sang Firman. Nah, menurut teologi ini, Muhammad itu juga punya praeksistensinya sebagai nur atau cahaya. Maka kalau mereka menggunakan Ulangan 18 ayat 18, harus juga mereka terima kalau Musa juga adalah suatu nur ya. Dan mereka juga harus sepakat kalau saat di mana Musa diangkat menjadi nabi, itu juga sama dengan Muhammad diangkat menjadi nabi. Nah, di dalam kitab Ulangan sendiri atau di dalam Perjanjian Lama kita tahu bahwa Musa diangkat menjadi nabi ialah sejak panggilannya. Allah memanggilnya untuk membebaskan bangsa Israel, dan itu adalah peristiwa yang historis. Pertanyaannya, apakah Muhammad juga seperti demikian? Nah, Bung Gea bisa scroll lagi ke bawah. Nanti di bagian yang saya katakan stop baru kita akan lihat ya. Nah, bisa di scroll lagi Bung ke bawah. Ya. Lagi.
Lagi ke bawah lagi, Bung. Oke, yang mana? Ya, lagi Di lagi lagi. sini atau? Lagi ke bawah lagi. Ya, ke bawah lagi, Bung. Nah, ini dia. Oke. Nah, ya. Nah, mari kita fokus dari bagian yang berbunyinya dari riwayat lain ya. Nah, riwayat lain yang mengungkapkan Nur Muhammad antara lain adalah hadits riwayat Imam Bukhari dari sahabat Rasulullah ya, dari sahabat Nabi Muhammad itu sendiri yang bernama Maisarah radhiyallahu anhu yang bertanya. Maksudnya di sini sang sahabat ini bertanya kepada seorang yang mereka anggap nabi ini. Wahai Rasulullah, kapan kau menjadi nabi? Jadi seorang sahabat ini menyatakan waktu di mana Muhammad itu diangkat menjadi nabi atau mempertanyakan saat kenabian Muhammad itu kapan. Dan kita lihat apa jawaban dari Rasulullah itu sendiri yang diyakini oleh kain nama sebagai seorang nabi yang seperti Musa. Kita lihat apa jawaban dari seorang nabi itu sendiri ya. Ini jawabnya. Saat Adam alaihi wasallam di antara roh dan jasad. Jadi menurut hadis ini, kenabian Muhammad itu menurut kesaksian Muhammad sendiri ialah saat Adam itu di antara roh dan jasadnya.